The Messiah, the God who's waited. Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Messiah bagi Yahudi adalah Al-Masih bagi Nasrani dan juga Al-Mahdi Al-Muntazar bagi Majusi. Di situ akan Allah pertemukan tiga agama yang menjadi Islam. Menunggu sosok yang sama sekali. Menunggu kedatangan the God who's waited Messiah. Al-Nasrani menunggu Al-Masih Yesus Kristus turun di sana. Yang ketiga, Majusi menunggu Al-Mahdi Al-Muntazar datang ke sana. Tiga agama ini akan dipersatukan untuk dihancurkan Islam. Oleh siapa? Oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Allah sedang melakukannya. Allahu Akbar. Allah kumpulkan di Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, namun sebelum itu terjadi, Allah perlihatkan dulu bagaimana Barat saat ini Amerika dan Israel mampu melumatkan hati para petinggi-petinggi di mana umat Islam terdapat. Raja-raja Arab sekarang berlindung di bawah pimpinan Israel dan Amerika memerangi Persia, memerangi Iran hari ini. Padahal ini merupakan jebakan dari bahkan si Netanyahu, pemimpin Daullah mengatakan 40 tahun yang lalu aku berharap bisa memerangi Iran. Sekarang terwujud, senyum dia. Jadi perang Iran dan itu sudah mereka rencanakan 25 tahun yang lalu. Videonya ada di saya Bapak sekarang. Ya. Kenapa demikian? Dia ingin segera mengangkat orang-orang Askenazi bangsanya sendiri yang ada di Isfahan Iran. Nah, Isfahan Iran adalah tempat keluarnya 70.000 pasukan Dajjal ketika Imam Mahdi ada. Mereka sekarang sudah ada. Allahu Akbar. Ya, jemaah sekali lagi, Allah sedang menggiring peradaban ini kepada babak baru peradaban manusia di dunia. Allah lah yang berhak menatap peradaban, bukan Benyamin. OPIS bukanlah RUU yang bisa membuat dunia damai. Tidak. Kalau dengan OPIS ini bisa mendamaikan dan maksudnya membuat Palestina merdeka, maka gugur hadis Rasulullah bahwa kita akan memerangi bangsa dimanapun mereka berada. Sampai batu dan pohon berkata, muslim di belakangmu ada. Artinya apapun yang muncul, OPIS merupakan propaganda. Buktinya, OPIS ditandatangani. Tetap terjadi Bapak Ibu. Dan yang satu ini Bapak Ibu sekalian mati Allah, saya perlihatkan pada Bapak Ibu, terjadi setelah tersenyum lebar kadang berhasil memperdaya umat Islam termasuk Indonesia dengan pimpinannya. Bapak Ibu sekali lagi, bohong, dusta yang namanya OPIS. Ini lihat Bapak Ibu sekalian. "17 hari setelah OPIS berdiri, ini persis 17 hari setelah ditandatangannya OPIS. Nah, apakah OPIS ini merupakan apa yang Rasul sebutkan di awal kebangkitan Islam? Sudah waktu Isya. Bapak Ibu nanti SWT sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita azan, sholat dulu. Setelah itu kita lanjut. Ya, boleh Bapak Ibu? Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang-orang Romawi, sayangnya umat Islam ikut berperan dalam apa yang diinginkan oleh Romawi. Tidak terkecuali negara-negara Arab. Maka kita lihat apa yang dilakukan Iran Bapak sekalian merupakan satu bentuk bagaimana Allah bukakan aib para kemunafikan para petinggi bangsa Arab. Mereka bekerjasama dengan yang tangan mereka. Mereka berjabat tangan dengan orang-orang yang berlumuran tangan kaum muslimin Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat memalukan. Ya, Masya Allah Bapak Ibu dan Ta'ala, maka tidak menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Iran. Secara politik saya bertahan, secara kemanusiaan saya berterima kasih kepada Iran. Terlepas dari siapa Iran sesungguhnya. Saya katakan Iran bukan Syiah Bapak Ibu. Saya katakan Iran ya, karena di dalam Iran ada juga Sunninya, ada juga Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mengatakan terima kasih kepada Iran. Ya, yang telah menghukum bangsa yang telah umat Islam dan telah menjadi peradaban manusia. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu saksikan apa yang dilakukan oleh penguasa bangsa Arab ini merupakan pembuktian tentang apa yang Rasul sabdakan 14 abad yang lalu Bapak Ibu. Apa itu?
Suatu hari, ini saya perlihatkan Bapak Ibu hadisnya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan kerja bakti, bersih-bersih kampung. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang menghampiri Rasulullah SAW. Ya, seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah SAW dan membawa segumpal tembaga dari tempat di mana mereka melakukan kerja bakti. Ini hadis ini. Ini di dalam kitab Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ya. Seorang sahabat datang menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wajatu hadan min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, kami menemukan ini. Yang lain juga menemukan. Jadi ada banyak tembaga dari galian paling dalam bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim itu Mekah, Madinah, Arab Saudi segala. Rasulullah SAW kaget ketika para sahabat menemukan barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Hal ta'ataki li'ana hadha wajadta min ardi Bani Sulaim, kau yakin ini dari bumi saya? Dari sana, itu kan kami kerja bakti di sana. Apa kata Rasulullah SAW? Sataqulu wa'adinu yahduruha syirarun nas, akan ada barang tambang yang digali di bumi di mana akan dihadirkan seburuk-buruk manusia. Sekali lagi, ini dari Rasulullah SAW. Atau dari dalam hadis lain, Imam Abu Ya'la Al-Mausuli dari Mosul, Irak, juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yazharu ma'adinun fi ardi Bani Sulaim, akan muncul barang-barang galian tambang dari bumi di bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim Saudi Arabia hari ini. Yuqalu lahu Fir'auna atau Fir'ana, dia dikatakan Fir'aun atau Fir'ana. Yahruju ilaihi syirarun nas, akan berkumpul mengambil barang tambang bumi Bani Sulaim tadi, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ya. Au yusharu ilaihi syirarun nas, atau akan digiring manusia-manusia terburuk di muka bumi. Jadi ketika nanti di akhir zaman barang tambang yang ada di dalam perut Saudi Arabia digali, muncul, maka itu akan dikerumuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Jamaah, Allahu Akbar. Saudi Arabia berdiri 23 September 1932. Didirikan oleh King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Gelarnya Al Saud. Dia mempersatukan 13 kerajaan termasuk Makkah dan Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Dikirimlah anak-anaknya, putra-putrinya sekolah di Eropa, di Inggris, Prancis, termasuk Amerika. Pulang, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang NATO dan pasukan militernya datang ke Saudi Arabia menggali barang tambang mereka. Berdirilah Arabian American Oil Company, perusahaan minyak antara dan Arab. Allahu Akbar. Sampai hari ini kira-kira yang disebut syirarun nas ini siapa? Ya. Maka untuk melindungi aset ini mereka buat pangkalan militer. Siapa yang menjadi pelatih militernya? USAC, United States American Company, itu membawa pasukan-pasukan militer. Maka pasukan militer Arab ini adalah dari mereka. Termasuk pilot-pilot pesawat F-16 mereka dari. Maka mungkinkah mereka akan yang muslimin di Gaza? Tidak, Bapak Ibu. Maka ini yang kemudian dibuka oleh Iran, kedok kemunafikan bangsa Arab, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, semua sangat memalukan sekali. Ibu saksikan, bukan ini maksud saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang saya perlihatkan ini merupakan pemwakilan nauzubillah. Maka itulah alasan kenapa Rasulullah katakan, takzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya atas kalian. Kedekatan antara Amerika dengan Arab Saudi ini bukan sesuatu isapan jempol saja Bapak Ibu sekalian. Ya, nauzubillah. Maka tidak menutup kemungkinan memang inilah merupakan pengkhianatan mereka kepada umat Islam. Dan nanti Arab akan mereka tinggalkan. Nah kemudian Bapak Ibu atas SWT. Nah kenapa ini mereka lakukan? Ingin memancing Iran agar Iran marah. Sehingga ada alasan bagi dan untuk menyerang Iran Bapak Ibu.
Kenapa demikian? Iran memiliki cadangan minyak yang luar biasa dan gas bumi. Buktinya di boykot 47 tahun tetap bertahan, bahkan memiliki instalasi nuklir yang lebih hebat. Pasukan militer yang semakin hebat. Di luar dugaan mereka, ternyata Iran ini sangat kuat. Nah, Bapak Ibu yang atas Ta'ala, maka hal ini yang kemudian membuat mereka tidak akan pernah berhenti menghabisi rejim yang berkuasa. Sampai nanti Iran dipimpin oleh pemimpin yang loyal kepada dan siapa dia? Ada putra mahkota sekarang yang pro kepada Iran dan inilah yang tadinya dipersiapkan untuk menggantikan Ali Khamenei. Siapa dia? Putra mahkota Reja Pahlavi. Putra mahkota Reja Pahlavi, dan dia menyerukan untuk melawan Ali Khamenei. Maka tidak sedikit dari mereka yang senang ketika Iran dibom oleh Iran, dari Iran sendiri, Bapak Ibu. Nah, siapakah mereka? Mereka inilah yang menjadi orang yang ada di Iran. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, akan keluar Dajjal. Yakhrujud Dajjal, sayahruju alaikum Dajjal. Dajjal akan keluar kepada kalian. Wa yattabi'una, dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan. 70,000 al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatir Fars. Akan keluar pada Dajjal kepada kalian dan akan diikuti oleh 70.000 pasukan dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Apakah ada komunitas di Iran hari ini, Ustaz? Ada banyak, Bapak Ibu. Ini komunitas yang ada di Iran. Allahu Akbar. Jamaah masih bersama saya? Ini dia komunitas yang ada di Iran. Nah, kenapa mereka tidak bukankah Iran sedang berperang dengan Israel, Bapak Ibu? Padahal di bangsanya sendiri, di negara sendiri ada Yahudi. Kenapa tidak? Nah, beda Bapak Ibu Yahudinya. Sepeninggal Nabi Sulaiman, bangsa Yahudi pecah menjadi dua. Ada yang di utara, yang dipimpin oleh anaknya yang bernama Yarbaam, ibu kotanya bernama Judah. Mereka mengklaim memegang Taurat. Yang di selatan bernama Israel, dipimpin oleh Rahbam, keponakan Nabi Sulaiman. Mereka masih berpegang pada wahyu Allah. Mereka masih berpegang pada Jabur yang Allah turunkan pada Nabi Daud AS. Namun sepeninggal dua orang ini mereka perang dan perang sehingga pecahlah mereka. Hari ini Bapak sekalian, ada banyak klan Yahudi di muka bumi. Yang terbesar ada dua, ada Spardim, ada Askenazim. Spardim adalah bangsa Yahudi yang bersahabat dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang Islam. Di Palestina Bapak Ibu, saya kalau ke Palestina, mereka menyambut saya di Yerusalem, di Bethlehem, di Nablus, di Tulkarim, di Jenin, mereka menyambut kita. Welcome, where you come from? Welcome in our country. Palestine is our country, and your country too. Where you come from? I come from Indonesia. Oh, Indonesia, the nice country, the good people. Kata mereka. Bahkan mereka saling tolong menolong dengan orang Palestina dan mereka benci kepada itu Spardim. Sekarang Naturekarta, Pak. Dari penampilannya saja aura kebaikannya terlihat oleh saya. Kami makan satu tempat, karena kami memang tidak ada tempat lagi, Pak. Saat itu kami harus makan, tapi kami cari makanan yang halal. Mereka tahu umat Islam suka berkunjung sana, maka kita diberi pelayanan dan makanan khusus makanan umat Islam. Yang kedua, Askenazi yang memegang teguh aliran Kabalah yang menyimpang dari agama mereka. Askenazi inilah yang dibidik sejak kecil untuk membenci, dan merekalah yang dulu menciptakan agama Majusi. Apa itu Majusi? Syiah. Tapi tidak semua Syiah. Ada Syiah yang menjadi bagian dari agama Majusi, dan itu siapa? Syiah Gulot yang ekstrim umat Islam, terlebih di Suriah, di Irak, termasuk di perbatasan Irak dengan Iran yang bernama Ajwaf. Ya, orang Syiah Gulot inilah yang nanti akan menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Jumlah mereka sudah 70.000 orang sekarang, 70 depan. Ya, mereka nanti akan bersatu dengan Askenazi yang ada di Islam. Tahukah kita Bapak sekalian, ketika Shah Iran digulingkan oleh Ali Khamenei itu tidak lain adalah budak dari Abu. Dan kenapa? Karena dia yang digunakan untuk menjadi alat untuk mempersatukan nanti bibit yang akan menjadi pasukan Dajjal. Ya, Masya Allah. Nah, maka pemahaman Syiah yang sangat ekstrim di Iran
Syiah Rafidah yang ekstrim membenci kaum muslimin, ini sebetulnya merupakan bagian dari penggagasan. Betulkan demikian? Saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Buktinya tahu. Ini langsung dari sana Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ceramahnya Bunyamin. Siapa namanya? Bunyamin di parlemen Israel, Knesset. Perhatikan, ini dalam bahasa Israel, Ibrani. Subtitlenya bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan saya tanyakan pada teman saya punya teman di Al-Holil Hebron, Palestina, dan beliau katakan, iya, ini betul Ustaz, ini terjemahnya betul. Kita lihat sama-sama. Inilah orang yang nanti bersatu dengan yang akan menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu, inilah dia. Bas adri annakum ma tasumun, walaupun sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Kalian tidak saum. Ini terjadi di Bandung. Ada seorang tokoh Syiah Indonesia itu diundang ceramah di sebuah kampus, Pak. Ini tidak jauh dari tempat saya bekerja. Kemudian dia datang membawa tamu dari Iran. Itu tamu dari Iran ngerokok, Pak. Ini ceramah Ramadan. Ceramah keutamaan Ramadan. Teman saya yang cerita, ini Ustaz yang mau ceramah tentang berkah Ramadan, keutamaan saum Ramadan. Lihat pendampingnya orang Iran gasong gini. Di sini dikatakan, "Bas adri annakum ma tasumun." Sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Kalian tidak saum. אבל גם ימים של רוח גדולה שמפעמת בלב העם. ما يجري بالعراق اليوم أمر خطير. Apa yang terjadi di Irak hari ini? Hari ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sekali. Ya, di satu sisi kita berterima kasih kepada Iran, tapi bukan kepada Syiah. Bukan lantas kita menerima kebenaran akidah mereka. Nanti saya lihat kesesatan mereka, Bapak Ibu. Mau lihat bersama-sama? Inilah pasukan Dajjal dari Iran yang akan diperangi oleh Taifah Mansurah. Di mana perangnya? Nanti kan belum selesai, jamaah. Lanjut. Jamaah. Agar. Karena mereka menolak Quran kita, menolak hadis kita, menolak Allah kita. Kata Ayatullah Al-Gharawi, Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu pada Ali bin Abi Thalib. Ada wahyu yang Allah turunkan pada Ali bin Abi Thalib? Itu karangan mereka. Dan Tuhan kita Allah yang menurunkan wahyu pada Muhammad, bukan Tuhan kita. Itu Tuhannya beda. Mau disebut Islam gimana? Kiblat kita Mekah, Ka'bah, mereka Karbala, Pak. Bukan mereka. Saya punya di sini. Nanti saya lihat syahadat mereka beda. Di depan saya mereka membaca syahadat dan melaknat Abu Bakar Umar Asmi. Tahun 2007 tuh saya mubahalah bersama mereka. Saya masih hidup. Kami saling melaknat. Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang. Makin rasa, makin nyaman saya, makin bangga dengan akidah iman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita dapatkan sekarang. Ya, kita pegang teguh. Allahu Akbar. Lanjut jamaah. Ya. Karena mereka menolak Rafidah, zamannya Rawafid. Nah, יצאו לקרב כדי להגן עלינו. فلا ننسى أننا نحن صنعنا الدين الرافدية. Ini dia. Maka janganlah kita pernah lupa, sesungguhnya kita inilah yang menciptakan, yang membuat agama Rafidah. Tuh kan. Jadi agama Syiah Rafidah ini mereka yang buat. Mereka inilah yang akan menjadi pasukan Dajjal yang akan muncul dari lembah Isfahan. Nah, yang Bapak Ibu lihat tadi akrab dengan umat Islam di Iran, itu pun akan oleh mereka. Arabnya akan bersama dari Iran, di dalamnya ada yang Separdim yang membela Iran. Maka yang tersisa adalah pasukan Dajjal yang ada di Iran, yaitu Allahu Akbar. Kita selesaikan Bapak Ibu. Menarik tidak Bapak Ibu? Lanjut. Masya Allah, semangat ya Bapak Ibu ya. כולנו דואב על שבר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים. Wahum yakhdumuna mundu ta'sis, dan mereka berkhidmat. Mereka harus melayani kita, membantu kita sejak mereka kita gagas, sejak mereka kita dirikan sebagai yang menggulingkan Syah Iran. Siapa? Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini. Dulu ulama
ulama dunia salut dan acungkan jempol, termasuk Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau direktur Al-Quds Institution. Saya belajar bersama Al-Quds Institution Bapak Ibu dulu. Tapi saya belum pernah bertemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi, termasuk dengan Syekh Ahmad Yasid. Karena kalau saya bertemu mereka bahaya Bapak Ibu. Saya nggak bisa masuk lagi Palestina. Akan mengusir saya. Alhamdulillah sampai kemarin pun saya masih bisa masuk ke Palestina. Istri saya mendampingi saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. בערים, משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. Yajibu musa'adatuhum bijami'il wasail. Wajiblah, haruslah mereka membantu kita dalam segala aspek. Jadi Majusi Iran harus membantu dalam hal apapun. Nah, ada putra mahkota ini yang pro kepada mereka, inilah yang nanti akan dipilih. Sepertinya Bapak Ibu, ini politiknya seperti itu. Baik. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel terkait erat. כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Bidin Rafidi, dengan agama Rafidah. Wujudu Israeli murtabitun bidin Rafidah. Bidin Rafidi. Eksistensi hari ini terkait erat dengan agama Syiah Rafidah. Nanti saya perlihatkan akidahnya. Lanjut Bapak Ibu. Allahu Akbar. Bapak Ibu mulai terang sekarang siapa pasukan Dajjal yang dari kan? של חיילינו החטופים אלדד רגב, אהוד גולדווסר וגלעד שליט. Gilad Syadid, syukran. Ahsanta. Ini Bapak Ibu, jelas bagi kita sekarang kan? Jadi akan terjadi revolusi di negara Islam, termasuk di Iran. Akan terjadi revolusi, di mana orang-orang Iran akan diperangi yang sekarang diperangi mereka. Maksudnya ingin menggulingkan Al-Khamenei yang sudah cenderung melakukan rekonsiliasi antara Sunni dan Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya maksudnya yang mana? Yang sekarang jangan lagi kalian mengkafirkan. Coba lihat. Beliau mengatakan begitu tuh. Jangan lagi kalian mencaci maki Abu Bakar, para sahabat Nabi. Mereka orang mulia. Itu kata siapa? Ali Khamenei. Ternyata usut-usutnya tuh muncullah rumor kalau beliau adalah turunan Rasulullah SAW. Gelarnya Said. Nah ini tidak diinginkan oleh Israel dan Amerika. Gulingkan dia. Ternyata masih ada yang kuat setelah itu. Al-Mujtaba. Mujtaba ini pun akan disingkirkan sampai nanti mereka akan dipimpin oleh yang pro-Israel dan Amerika. Ayat yang barusan pun mengatakan Rabbul Arsyil Karim, Tuhan pemilik arsy yang mulia. Tapi sekarang apa kata para pendeta di Iran tentang arsy Allah? Perhatikan Bapak sekalian. Inilah mereka wajah-wajahnya. Lihat Bapak sekalian. Inilah mereka. Semua yang Allah ciptakan, surga, neraka, arsy Allah, majasusunna ala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak sebanding dengan tali sendalnya Ali bin Abi Thalib. Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Di depan saya mereka mengatakan demikian. Maka saya hentikan, Ustaz, saya kira diskusi kita selesai. Apa yang Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir tidak masuk di logika saya. Maka bagaimanakah saya akan bisa mengimani? Demi Allah ini semua bukan dari Islam. Marah dia. Kalau begitu Anda mengkafirkan saya. Saya tidak mengkafirkan Anda. Tapi apa yang Anda katakan bukan dari Islam. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Makin lama makin ngeri akidah mereka. Ini Iran secara Syiah. Nah kita jangan sebut Iran ya. Syiahnya yang ada di sana di Persia Bapak Ibu. Sekarang kita sebut Syiah Persia. Boleh Bapak Ibu? Jamaah? Bu, bisa diikuti Bapak Ibu? Dengan Bapak Ibu? Arsyullah na'lan fi qadamai Imam Husain. Ars Allah sendal bagi di bawah kedua kaki Imam Husain. Masuk di akal Bapak sekarang? Ini ulamanya, ini pendetanya. Ini yang akan bersekutu dengan yang akan anak cucunya yang akan menjadi pasukan Dajjal. Mereka sekarang sudah mencapai 70.000 orang. Berarti perang itu sebentar lagi Ustaz ya. Allah sedang menata peradaban ini sampai pada titik akhir Bapak Ibu sekalian. Dan nanti 3 pasukan yang akan saya perlihatkan yang akan menjadi pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di mana mereka akan bertemu? Tidak jauh dari Lancang Kuning Pekanbaru. Amin.
Awalnya mereka mengatakan la Muhammad illa Ali, tidak ada Muhammad kecuali Ali. La Muhammad illa Ali, tidak ada Muhammad kecuali, wala Aliya illa Zahra, dan tidak ada Ali kecuali Az-Zahra Siti Fatimah. Wala ilaha illa Zahra, la ilaha illa Zahra, tidak ada Tuhan kecuali Zahra. Ini yang di Irak. Nah, sekarang saya perlihatkan pada Bapak Ibu yang ada di Suriah. Yang ada di Suriah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi, inilah fakta ngerinya tentang akidah orang Syiah di Timur Tengah. Tidak terkecuali di Suriah. Bapak Ibu saksikan, ini di Suriah. Inilah mereka yang akan menjadi, mohon maaf, bagian dari 70.000 pasukan Dajjal yang akan muncul dari Isfahan. Sekali lagi, tadi sudah disampaikan dalam penyakit Netanyahu. Fala nansa annana nahnu sanana adina Rafidiyah. Jangan lupa, kitalah yang menggagas, menciptakan agama Rafidah. Wujud Israel murtabitun bidini Rafidi, dan eksistensi Israel terkait erat dengan Nabi. Nah, sekarang kita lihat kesesatan. Ini langsung di televisi nasional Iran, Suriah. Begini rakyatnya bagus sekali. Mereka menyembah Basar Asad sebelum menyembah Allah. Inilah akidah Ba'as yang ada di berat Timur Tengah, baik itu di Lebanon, di Suriah, dan juga di Irak. Bapak Ibu dan Rasulullah, inilah fakta-fakta yang kemudian menguatkan kita tentang bahwa memang akan muncul, tidak menutup pemikiran. Ini para Rasulullah katakan akan muncul pasukan Dajjal dari Isfahan Irak. Mereka lah hakikatnya seperti ini. Maka jelas bagi kita ada dan ada. Kemudian Bapak Ibu, sayang sekali waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, lalu di mana kemudian peperangan pertemuan itu akan terjadi Bapak Ibu? Perang itu akan terjadi di bumi Syam, di bumi Suriah. Nah, bumi Suriah yang mana Bapak sekalian mati Allah? Bapak Ibu yang Rasulullah Ta'ala, mulai hari ini pun saya melihat, ini ada data-data di mana tentara-tentara mereka begitu tamak dan begitu bangga menyampaikan bahwa kamilah pasukan Dajjal. Ya, coba lihat Bapak sekalian, inilah mereka tentara-tentara Dajjal yang hari ini memperlihatkan diri. Ya, lihat pesawat mereka. Bukankah Rasulullah mengatakan ada tulisan kafir di jidatnya Dajjal? Nah, mereka membuat ini ada di pesawat-pesawat yang saudara kita kaum muslimin. Dan Dajjal itu bermata satu. Mereka tulis satu mata di sana. Nah, ini satu fakta-fakta di mana memang mereka bangga menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu yang Rasulullah Ta'ala yang mati Allah. Maka Masya Allah, hakikatnya apa yang terjadi hari ini di tanah Iran merupakan fakta telah dekatnya pertarungan, peperangan antara mereka dengan kaum muslimin ini. Bapak Ibu Rasulullah, ini saya perlihatkan siasat daripada orang-orang yang ingin mendandu domba Arab Iran untuk kemudian mereka melindungi pengikutnya yang ada di sana adalah dengan mengadu domba dengan menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi salah satu mereka berharap Masjidil Aqsa itu bisa mereka hancurkan. Nah, ketika Al-Aqsa ini benar-benar hancur, inilah yang akan memicu terjadinya perang antara umat Islam dengan orang-orang yang ada dan orang-orang Barat kemudian akan mengikuti umat Islam. Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Ya, sayang sekali. Hari ini sekat-sekat demokrasi dan sekat kapitalisme membuat umat Islam tidak mau bersatu menyelamatkan Masjidil Aqsa. Apakah harus menunggu hancurnya Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, sehingga mereka bangkit di muka bumi ini menjadi bersatu? Bapak Ibu, sekali lagi, Al-Ashur memanggil kita untuk segera bangkit. Namun apa kata Rasulullah SAW? Ketika Arab diam, maka akan ada pasukan yang akan menggantikan mereka. Inilah kata-kata Rasulullah kepada Salman Al-Farisi. Wahai Salman, sesungguhnya dari bangsamu itulah yang akan nanti di akhir zaman akan membela umatku dari kejahatan bangsa Yahudi dan sekutu-sekutu mereka dari Romawi. Hari ini kita menyaksikannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Rasulullah, maka kemudian umat Islam akan bersatu kembali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bersatunya di mana? Bersatunya di bumi Syam. Ya, Bapak Ibu dan Allah, inilah bumi Syam yang Rasulullah katakan akan menjadi tempat di mana bertemunya pasukan Imam Mahdi. Ya, pasukan Imam Mahdi. Dan Rasulullah SAW katakan, yang pertama, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam dan dari Yaman.
Ya Rasulullah, in tahdusu aw tahdu yahduru fi yahdur fi asrina bi ayyunin nastarik. Wahai Rasulullah, jika muncul di zaman kami pasukan dari Irak, dari Syam dan dari Yaman ya Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Ikhtar lana fa'alaikum bi Syam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam, Palestina dan Suriah. Kenapa? Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Mereka, para malaikat akan menaungkan sayap mereka melindungi pasukan dari bumi Syam. Bapak Ibu, ketika Allah mengutus Rasulullah SAW, Allah menegaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli." Tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Maka saya meyakini yang berhak dan bertugas untuk memenangkan Islam dari agama lain adalah cuma Rasulullah, bukan Nabi dan Rasul lain. Betul? Pertanyaan saya, apakah tugas itu sudah ditunaikan? Apakah Islam sudah menang dari agama lain? Belum. Artinya tugas ini belum selesai. Berarti ada saat di zaman kita di mana Islam akan tegak mengalahkan agama yang lain, membuktikan ayat tadi. Betul? Betul jemaah? Pertanyaannya, maka ketika nanti Allah membangkitkan Islam di muka bumi dan menghancurkan agama-agama yang lain, membuktikan ayat itu, apakah Rasulullah akan melewatkannya? Jemaah, apakah Rasulullah akan melewatkan? Demi Allah, Rasulullah akan hadir menyaksikan dan terlibat dalam perang membela Palestina, Syam, menegakkan Islam di sana. Itu Bapak sekalian. Baik, Ustaz kan Rasul sudah mati. Satu. Ya, Bapak Ibu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj disambut oleh 1.500 Nabi Bani Israel. Salat Nabi dan Rasul, salat menjadi makmum Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, itu yang menyambut Rasulullah hantu bukan? Kan sudah wafat. Hada min khasaisi Rasulullah SAW. Ini adalah khususan Rasulullah SAW. Jangan samakan Rasulullah dengan Nabi Rasul yang lain. Ya. Nabi yang sudah wafat, Allah perintahkan kembali hadir menyambut Rasulullah di Masjidil Aqsa, Pak. Bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena ini menjadi pusat pertarungan akhir zaman, hak dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah Allah mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah mati, mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Mereka masih hidup, hanya berpindah tempat. Hak Allah untuk menghadirkan kembali. Baik. Maka jika Rasulullah SAW ikut berperang dalam pertarungan akhir zaman memenangkan Islam atas agama yang lain, mungkinkah para Nabi dan Rasul yang lain diam saja? Akan hadir dengan izin Allah kan, tapi mereka tidak akan terlihat oleh kita. Yang kedua, kalau Rasulullah memimpin para Nabi dan Rasul membebaskan Palestina, apakah Jibril diam saja? Apakah Jibril diam saja? Tidak. Aduh sayang sekali, kalau waktunya panjang saya perlihatkan malaikat hadir di Suriah. Ada videonya, terlihat malaikat. Yang ini asli Pak, dari tentara Suriah, dari Jabal Nusra. Kalau Jibril turun menaungkan sayapnya melindungi Rasulullah dan para Nabi dan Rasul, apakah malaikat yang lain diam saja? Tidak. Inilah kenapa Rasul katakan, "Fa'alaikum bisyam." Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam, Taifah Mansurah, pasukan liwa Ashabur Rayah, pasukan panji hitam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi mereka. Ada Rasulullah di sana, cuma kita tidak melihatnya Bapak sekalian. Allahu Akbar. Maka pada saat itu umat Islam yang sedang berbaris di sini Bapak Ibu menyaksikan Nabi Isa kemudian turun hadir. Kenapa? Ada Rasulullah ikut sholat di sana. Minna yusalli khalfu Isa bin Maryam, kata Rasulullah SAW. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki pemimpin kalian, Isa bin Maryam akan sholat di belakangnya. Di mana? Di masjid ini Bapak Ibu. Ini masjidnya. Inilah masjid di mana tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu salat subuh akan dilaksanakan. Waqad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Ini Bapak Ibu masjid. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian.
Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan saf salat kalian. Yusawwu sukam tarasu atadiru. Falamma yusawwu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa ibn Maryam ala janahain malakain 'inda al-manaratil bayda syarqi Damaskus. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat. Turunnya di sini Bapak Ibu. Nah ini menara Isa bin Maryam, Manaratul Bayda, menara putih Isa bin Maryam. Kebayang enggak nanti yang menyaksikan Nabi Isa turun di menara Bayda, menara putih ini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ta'al ya Nabi Allah salli lana, kata Imam Mahdi. Kemarilah Nabi Allah, imami kami salat. Apakah Nabi besar menjadi imam salat saat itu, Bapak Ibu? La. Taqaddam hadhihi ukimat. Imam Mahdi didorong maju. Ukimat la. Ya. Ya. Hadis salat ukimat salat. Salat ini dikumandangkan untuk Anda, bukan untuk saya, kata siapa? Kata Nabi Isa alaihi salam saat itu, Bapak Ibu. Kemudian Imam Mahdi menjadi imam solat dan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Terbayang Nabi dan Rasul Allah menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Yang mulia berarti siapa? Imam Mahdi apa Nabi Isa? Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Pelajari surat Ali Imran ayat 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Jawabannya surat Ali Imran ayat 81-82. Nah Bapak Ibu dan Tuhan Ta'ala, ini masjidnya, saya sampaikan pada Ibu sekalian. Ini masjidnya, sekali lagi. Ini masjidnya. Ya. Masjid ini berada di Gutah Damaskus, di timur Damaskus. Ya, ini masjidnya. Inilah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia tidak mau berbaiat pada Ali bin Abi Thalib. Berada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, sebelah timur Damaskus. Ini Damaskus bagian timurnya dan ini masjidnya. Ya. Fanazal Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, tidak selesai salat berjamaah, Nabi bisa mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid ini. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan. Ini menara putihnya Bapak Ibu, di mana Nabi Isa turun. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ini menara putih. Ini orang-orang menyebutkan menara Isa bin Maryam. Akan turun di sini. Selesai salat berjamaah, maka dikata Nabi SAW, iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibukakan, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, harumnya nafasnya. Wallahi atyabu min nafasiti Isa bin Maryam. Iyasmul kafiru dan matu binafsi bagdatan. Jika orang-orang kafir mencium napasnya Isa bin Maryam, mereka akan mati seketika. Pluk, pluk, pluk. Yang tersisa mereka lari tunggang-langgang, dikejar sama kaum muslimin. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ini ada orang di belakangku kecuali pohon korkot. Bapak Ibu, nanti aduh sayang sekali waktunya tidak banyak. Nah Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, adapun si Dajjal dia merinding, malaikat mautku ada, larilah Dajjal. Ya, basah kuyup kata Rasulullah, termasuk kencing di celana itu. Keringat dinginnya keluar. Ya. Basah semua tubuhnya. Lari dia ke barat, tiba-tiba di barat Nabi Isa menghadapinya. Kamu mau lari kemana? Hari ini kamu milik saya, kata Nabi Isa. Lari lagi ke utara. Ketika lari ke selatan, ternyata di selatan ada Isa. Kok kamu bisa di situ? Maka kemanapun Dajjal pergi, dia tidak bisa lari. Maka saat itu Dajjal terdampar di pintu Lut sebelah timur Tel Aviv. Bapak Ibu, pernah saya lewat ke 2-3 kali lewat Tel Aviv. Pintu Lut maksud saya. Ya Bapak Ibu, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, sebuah kota 13 mil Tel Aviv. Bapak Ibu, ya ada banyak pintu di Lut. Ada satu pintu yang menarik bagi saya. Pintunya tulisannya kayak gini. Yesus coming soon. Andai kata di gerbang ini nanti Dajjal dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Saat itulah runtuh. Karena sosok yang ditunggu-tunggu Yahudi Mesaya, yang saat itu dikira mereka Mesaya. Yang kedua, sosok yang ditunggu Nasrani Yesus Kristus. Dan Al-Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu Majusi Persia, Iran. Itu sosoknya sama. Dajjal yang dibunuh Nabi Isa di sini. Saat itulah rontoknya semua agama.
maka tegaklah Islam. Beginilah cara Allah memenangkan Islam dari agama yang lain. Pertanyaannya, apa Rasulullah akan melewatkan? Tidak. Baca surat Al-Baqarah ayat 143. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, maka sekarang siapakah Taifah Mansurah itu, Ustaz? Baik, mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya agak panjang. 5 menit lagi, saya boleh minta waktu untuk Ustaz Joko? Bapak Ibu akan komitmen. Ya, apa artinya kita kajian di sini kalau tidak ada komitmen untuk membela dan melakukan apa yang kita kaji di sini? Boleh Bapak Ibu sekalian? Jamaah? Ya, besok insya Allah di mana nanti ya besok malam ada kajian, Mbak? Ada. Besok malam Bapak Ibu kita fokus pembahasan kepada pertemuan Nabi Isa dan Dajjal ya. Boleh Bapak Ibu? Ini peperangan ya. Karena waktu kita tidak banyak. Bapak Ibu atas menonton ini saya perlihatkan 3 pasukan Taifah Mansurah, Ashabur Yatisud, yang mana mereka akan mendampingi Imam Mahdi. Pertanyaan pertama, wajibkah Ustaz mengimani Imam Mahdi? Wajib. Ini dalil. Lau lam yabqa minad dunya illa yauman. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 9435. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yauman." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja, la tawallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Saking harusnya Imam Mahdi hadir andaikan besok kiamat. Ini hari terakhir akan Allah panjangkan. Hatta yub'asa fihi rajulan min ahli baiti, sehingga Allah mengutus di hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa 'adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muriyat sulman wa jawra. Bapak Ibu dan Saudara Taala, dan lalu siapa yang akan membaiatnya? Rasulullah katakan akan membaiatnya para mereka ulama dan mujahid seluruh dunia. Jumlah mereka seperti jumlah pasukan Badarku. Bapak Ibu, ya, inilah mereka yang berbaiat kepada Imam Mahdi. Yang pertama siapa? Ahlus Syam, Taifah Mansurah, dari pasukan para pembawa panji hitam dari Syam. Sama yang dimaksudkan ada Palestina dan Suriah. Kira kata Rasulullah SAW, "Fa'alikum bisyam." Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Karena sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya untuk melindungi mereka. Kenapa? Rasulullah SAW ikut berperang bersama mereka. Namun mereka tidak melihat. Kecuali yang Allah kehendaki siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Pasukan yang kedua, Taifah Mansurah, adalah pasukan pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Yakhruj min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yurudduha syai', tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji ini di mana? Elia. Elia adalah sebutan lain untuk Masjidil Aqsa, Masjid Yerusalem, Al-Quds. Apa Elia? Kota Tuhan. Semua nabi dan rasul menyembah Allah di Masjidil Aqsa. Semua nabi dan rasul. Mekah untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Madinah untuk Rasulullah, Masjidil Aqsa untuk semua nabi dan rasul. Allahu Akbar. Inilah pasukan para pembawa panji hitam dari Khurasan. Baik, terakhir Bapak Ibu, pasukan yang terakhir, yang ketiga, siapa kira-kira? Pasukan dari mana? Ya, kalau yang pertama dari Syam, Palestina, Suriah, yang kedua dari Khurasan, yang ketiga dari mana? Insya Allah dari Hang Tuah Bapak, dan Hang Jubat, dari Hang Jubat. Ini dia pasukan dari Hang Tuah dan Hang Jubat. Betul, ini dia. Allahu Akbar. Sekilas orang-orang hanya memandang kalau ini hanya ujuk rasa. Tidak ada efek politik, termasuk kepada penguasa yang hari itu ada. Tidak tumbang, tetap berkuasa. Mereka berpikir demikian. Mereka tidak tahu apa efek terhadap umat Islam dunia dan peristiwa ini. Sebentar lagi Bapak Ibu akan saksikan efek domino dari aksi ini terhadap Islam dunia. Allahu Akbar. Banyak yang berpikir ini hanya aksi dan berlalu begitu seperti sekarang. Tidak ada pengaruhnya, kata siapa. Ini menjadi bukti Bapak Ibu ketika menggaung aksi bela tauhid dari seluruh pelosok tanah air. Lihat, Islam bangkit di Mesir. Mesir bangkit dengan liwa yang sama, gara-gara 212, gara-gara 411. Allahu Akbar. Mesir bangkit, Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit,
Belgia bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia pun bangkit. Allahu Akbar. Satu lagi belum saya masukkan Bapak Ibu, Denmark. Demi Allah, beginilah cara Allah membangkitkan Islam tanpa kita sadari. Dengan cara Allah yang sangat indah, bagaimana detik-detik Islam ini akan bangkit. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, besok kita rinci lebih lagi tentang bagaimana proses perang itu terjadi. Bapak Ibu, mohon maaf sekali waktu kita tidak banyak. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sudah menyaksikan ya tentang kebangkitan Islam ini. Ya, saya sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini hadis ini nanti akan kita bahas lagi besok insyaallah. Mohon maaf saya ulang-ulang untuk menguatkan iman Islam kita dan untuk menguatkan semangat kita. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini kita bahas besok. Kemudian saya tanyakan pada guru saya selepas salat subuh ini Bapak di Masjid Kibli, alun-alun Al-Aqsa. Ini guru saya Ali Al-Abbasi, beliau ketua Rabita Ulama Palestin. Kemudian 6 bulan berikutnya saya datang lagi ke Palestina, Dr. Yusuf Abu Sunaina. Saya tanya tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ini, sebagaimana sebelumnya tadi beliau mengatakan Indonesia, kalian Indonesia. Kemudian Dr. Abu Bakar Al-Widah pun sama mengatakan Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan. Bahkan dimimpikan oleh dua ulama besar, Rasulullah akan berperang ke Gaza bersama pasukan yang sangat banyak. Mereka adalah saudara kalian umat Islam Indonesia yang mencintaiku dan mereka akan membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini pasti terjadi Bapak Ibu sekalian? Yakin ini akan terjadi dengan izin Allah? Insya Allah dengan izin Allah akan terjadi. Pertanyaannya, ketika 3 pasukan ini bangkit membela Islam, posisi kita di mana? Nonton atau bermain Bapak Ibu?